Sinode ini nggak serta-merta cuma di KAJ, nggak cuma di Keuskupan kita, tetapi bahkan sampai seluruh dunia. Merupakan gerakan gereja Katolik yang universal. Itu gimana caranya, Romo? Gimana cara bisa dari apakah dari Vatikan langsung ke seluruh dunia atau bagaimana, Romo? Iya, Halo sahabat seperjalanan, kita berjumpa lagi di podcast Sahabat Seperjalanan. Perkenalkan, nama saya Frater Benito, sekarang saya di tingkat 3. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang sinode. Sebelum kita berlanjut ke tema kita kenalan dulu sama teman saya yang di ujung sana, silahkan. Iya, nama saya Frater Leo, saya tingkat 1 di seminar ini. Oke, terima kasih Frater Leo. Kita nggak cuma berdua, seperti yang sudah teman-teman lihat, di tengah sudah ada satu sosok yang luar biasa. Tidak perlu kita kenalkan lagi karena teman-teman pasti sudah tahu, the one and only pamong kami, Romo Uut. yes, lengkapnya Carolus Putranto Hidayat. Ya. Oke Romo, Ya, kita sudah diminta oleh teman-teman, oke. khususnya teman-teman yang mengurus proyek-proyek ini. Siapa itu? Banyak lah. Oke. Untuk membahas satu tema yang sedang up to date, Ya. khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, apalagi di Gereja Katolik, yaitu tentang sinode. Sinode itu apa sih, Romo, sebetulnya? Saya tuh baru kali-kali ini sering mendengar kata-kata sinode. Iya. Leo tahu sinode apa? Justru saya mau nanya juga. Oh, gitu. Iya. Ya, sinode. Persis itu yang mau kita bahas hari ini karena sinode dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus adalah identik dengan gereja itu sendiri ya. Sinode artinya jalan bersama ya. Kalau kita dengar sinode itu dekat dengan kata metode ya kan. Ya, hodos itu jalan itu kan ya. Maka kata metode, kata sinode itu akarnya ada pada kata jalan. Maka menarik di sini. Ingat nggak sabda Yesus Yang mantum banyak, Mu. yang kaitannya dengan jalan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagus ya. Cakep. Kompak sih lu. Iya dong. Itu pertama kali kan di sini ya. Iya dong. Chemistry mah udah nggak ada. Oh iya, chemistry. Itu dia, betul yang dikatakan Tata Leo tadi ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka sinode itu berarti jalan bersama. Karena Yesuslah sang jalan ya. Saya ingat ketika saya masih muda dulu, Widih. masih studi di Sekarang Paris emang nggak muda, gitu ya. Ya, sekarang sudah agak botak sedikit. Sudah berpengalaman ya. Enggak juga. Jadi di katedral di Paris itu, di Notre Dame Paris itu ada tempat ngambil air suci gitu ya. Itu di bawahnya di wadah air sucinya itu ada tulisan Sang Jalan yang mencari pejalan. Gitu. Yesus mencari kita semua para peziarah. Dia adalah jalan. Nah ini yang mau kita bicarakan, ini yang mau kita buat 2 tahun ke depan. Sinode berarti berjalan bersama. Tentu bersama siapa? Pertama-tama bersama Yesus ya. Karena dialah yang membuat kita bisa berjalan bersama sebagai gereja gitu. Nah, maka sinode artinya kita mau berjalan bersama. Gereja berjalan bersama. Baik itu awam maupun hierarki. Yuk kita jalan bersama yuk. Ya. Jangan awamnya jalan kaki, hierarkinya naik mobil. Waduh. Nah, itu nggak jalan bersama itu. Iya. Kasihan awamnya capek nanti. Kasihan awamnya capek ya. Enggak. Kita mau berjalan bersama. Jadi bayangannya adalah awam dan hierarki itu jalan bareng berbaur gitu ya. Ada Romo yang ngomong sama ini, Romo berbaur, tidak ada sekat-sekat lagi. Bayangannya seperti itu. Gereja sebagai kesatuan berjalan bersama. Nah, itu artinya sinode. Berarti gereja itu nggak serta-merta cuma romonya doang, biarawan-biarawatinya doang, umat-umatnya doang, tapi seluruhnya gitu ya. Seluruhnya jadi satu. Itu yang ya bayangkanlah kita piknik gitu ya. Ada yang bawa gitar, ada yang bawa snack. Kamu bawa apa, Leo, kalau piknik? Saya bawa diri aja, Mu. Nggak sopan. Tapi jangan salah, diri itu adalah keutuhan kamu ya. Itu yang paling penting dibawa ya. Jadi itu loh. Jadi membawa diri kita dengan masa lalu, masa kini, masa depan, negatif, positif, kekuatan, kelemahan kita bawa dalam perjalanan bersama. Dan seperti yang dikatakan Frater Benito tadi, berbaur gitu ya. Imam, biarawan, rohaniwan, awam juga macam-macam kan, perempuan, laki-laki, anak, orang tua, jalan bareng.
Terus apa yang dilakukan ketika kita jalan bareng? Diem-dieman kan Enggak dong. sharing kan, cerita, Komunikasi. komunikasi. Nah itu, bayangnya seperti itulah gereja. Betapa indahnya ya. Luar biasa. Makanya iya betul, makanya Yohanes Chrysostomus betul, gereja identik dengan sinode. Apalagi sinodenya nggak cuma di Keuskupan kita doang ya, Mo. Ya, Seluruh betul. dunia. Seluruh dunia untuk mengatakan gereja Katolik bukan organisasi. Gereja Katolik bukan lembaga swadaya masyarakat. Juga bukan satu perhimpunan, enggak. Gereja Katolik adalah mereka yang berziarah bersama di dunia ini, mengikuti Yesus, sang kepala, sang gembala. Itu jalan bersama itu. Jalan Bagus bersama ya, sekali Romo. itu. Menarik Romo soal jalan bersama ini. Iya. Kenapa? Ternyata memang itulah di mana gereja, peran masing-masing umat, imam, biarawan-biarawati, rohaniwan segala macam yang ada di dalam gereja itu mau jadi satu, karena itu ciri kita sebagai persekutuan. Yes. Nah, Romo, kita nih sudah banyak gitu ya. Kita kadang sharing bersama segala macam, tapi kenapa harus dikhususkan jadi satu dalam sinode ini sebetulnya, Romo? Iya, itu kan seperti kenapa kita ada hari Minggu, Nah. kenapa kita ada hari raya, kenapa sih nggak tiap hari Minggu? Ya. Kalau tiap hari Minggu, itu Tidur mulu dong. kalendernya merah semua itu. Perusahaan rugi. Perusahaan rugi ya kan? Nggak, memang dalam hidup kita sehari-hari perlu ada yang dibedakan antara yang rutin dengan yang festival ya. Ada hari-hari biasa, ada hari-hari luar biasa. Itu wajar. Dalam tradisi kitab suci kan juga seperti itu ya. Ada 6 hari kerja, ada 1 hari Sabat. Ya. Sabat itu bukan mau mengatakan yang lainnya nggak penting, nggak. Sabat mau mengumpulkan kembali peristiwa-peristiwa, kenangan-kenangan 6 hari itu, lalu mau didoakan, mau disyukuri, mau dirayakan. Jadi sebenarnya hari Sabat itu mau membuat kita utuh lagi. Jangan-jangan kita 6 hari tercerai-berai itu. Jiwa kita kemana, pikiran kita kemana, karena kerja kan, karena capek. Maka pada hari ke-7 mau diutuhkan lagi, mau dikenangkan lagi, mau dirayakan. Demikian juga sinode. Kita pada intinya adalah jemaat yang berjalan bersama setiap hari. Tapi kan kerap kali itu dilupakan. Jangan-jangan karena kesibukan kita itu diabaikan. Jangan-jangan karena kita kebanyakan program lupa pada inti gereja sebagai yang berjalan bersama. Maka dibutuhkan momen khusus di mana itu kita sadari lagi, kita syukuri dan kita rayakan. Nah ini momen khususnya jatuh pada tahun ini, tahun depan, dan berpuncak tahun 2023 nanti. Oke. Itu mau kita sadari lagi, gereja bukan organisasi, tapi umat yang berjalan, yang berziarah bersama ya. Tahu kata ziarah dari mana? Sejarah nggak tahu. Dari bahasa Jerman. Apa tuh? Siji sing diarah. Waduh. Aduh. Jajaran Sleman ya. Ya, itu bahasa jajaran Sleman. Bahasa Jawa, ziarah itu satu yang diarah. Maka sinode juga seperti itu, berjalan bersama karena kesatuan arah itu ya. Ya. Yaitu Allah Tritunggal. Itu yang sebabnya mengapa ada hari khusus, tahun khusus untuk sinode, supaya mengingatkan kita kembali akan hakikat kita di saat yang momen khusus ini. Begitu. Berarti kan intinya tuh komunikasi, Om, ya. Intinya komunikasi. Ya. Bener gak kalau misalkan saya katakan sinode ini juga untuk apa istilahnya ya? Untuk memberantas penyakit kita itu klerikalisme. Betul gak tuh? Itu yang diungkapkan Paus Fransiskus ketika membuka sinode tanggal 10 Oktober yang lalu ya di Vatikan ya. Apa itu klerikalisme? Kamu nanya, jangan-jangan nggak tahu klerikalisme. Coba jelaskan dulu. Apa ya? Setahu saya sih ya hanya berpusat pada Romo aja gitu, Mo. Iya, kurang lebih seperti Iya. itu. Klerikalisme berarti memanfaatkan kuasa, wewenang yang sebenarnya itu adalah amanah, artinya diberikan oleh gereja kepada kita untuk kita jalankan bagi kebaikan banyak orang. Tapi itu kita manfaatkan tuh untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya saya imam, saya kan punya kuasa loh. Kuasa apa saya? Kuasa mimpin misa. Mimpin misa, ya kan, merayakan sakramen, ya kan. Tapi karena mimpin misa itu hanya punya Romo dan kemudian berarti saya dibutuhkan banyak orang, saya memanfaatkan itu ya kan, wah untuk popularitas saya, lalu saya cari mereka yang Cari cuan sendiri, yang pokoknya. punya cuan sendiri, ya kan. Maka ingat nggak waktu kita hari bulan Kitab Suci Nasional, ada salah satu tema Yesus sahabat orang yang menderita. Ya. Ya. Itu kan menarik itu. Bersahabat sama yang menderita itu nggak mengenakan loh. Bersahabat sama yang punya duit, kita bisa kecipratan duitnya. Bersahabat sama orang yang berkuasa, kita bisa kecipratan kekuasaannya. Bersahabat sama orang yang populer, kita bisa Kena Popularitas populernya. populer. Bersahabat sama yang menderita,
Kena Penderitaan. Nah, itu Aduh. dia ya kan, nggak ada yang mau. Tetapi Ya. itu yang diberikan kepada para imam. Mengikuti Yesus, bersahabat dengan para penderita. Demikian juga umat awam yang diberi kepercayaan, diberi kekuasaan untuk pelayanan. Seperti itu. Maka klerikalisme itu mau menyalahgunakan itu kekuasaan yang diberikan. Maka betul, sinode ini mau mengikis itu. Tidak ada kekuasaan dalam gereja, tidak ada jabatan. Yang ada adalah pelayan, ya kan? Karena itu pesan Yesus di perjamuan di malam terakhir dalam Injil Yohanes, hendaklah kalian saling membasuh. Karena kalian pelayan satu sama lain. Kalau aku Tuhan dan gurumu melayani, masa kita nggak mau? Gitu Iya, kan. betul. Betul. Maka lihat pemimpin tertinggi gereja Katolik siapa? Yesus Kristus. Iya, di bawah Yesus. Iya, saya wakil Kristus di dunia Iya. adalah Bapak Paus ya kan, Bapak Paus. Tahu gelar Paus yang paling kuno? Hamba Dari, dari segala hamba. Itu gelar yang paling kuno. Servorum. Servus Servorum. Di situ, maka sinode ini mau mengingatkan ketika kita berjalan bersama tidak ada yang menjadi penguasa, semuanya pelayan. Maka klerikalisme betul itu mau dikikis itu dengan sinode ini. Begitu Ben. Oke, Romo. Yes. Nah, Romo, tadi kan kita sudah dengar kalau sinode ini benar-benar melibatkan umat, imam dan segala setiap pihak yang ada dalam gereja, yang terlibat dalam gereja, yang bersatu dalam baptisan. Iya. Nah, kemudian Romo, kalau tadi saya dengar juga, saya baca juga kalau sinode ini nggak serta-merta cuma di KAJ, nggak cuma di keuskupan kita, tetapi bahkan sampai seluruh dunia, merupakan gerakan gereja Katolik yang universal. Itu gimana caranya, Romo? Gimana cara bisa dari apakah dari Vatikan langsung ke seluruh dunia atau bagaimana, Romo? Iya, sebenarnya kan sinode ini dalam sejarah gereja itu sudah setua gereja itu sendiri ya, sinode ini ya. Beda dengan konsili ya. Konsili itu kan berarti para pemimpinnya datang ke satu tempat gitu kan. Sementara sinode itu berarti gerak bersama umat, bersama hierarki, bersama para pemimpinnya. Ini sudah lama ini. Maka kita mengenal dalam sejarah gereja barat itu sinode keuskupan, levelnya keuskupan itu sudah banyak sekali. Nah, bagaimana ini dijalankan? Kalau kita lihat kembali, sinode itu dihidupkan kembali persis setelah Konsili Vatikan kedua selesai, yaitu oleh Paulus ke-6. Ya. Disitulah sinode dibangkitkan kembali di zaman modern oleh Paulus ke-6. Beliau meminta masukan dari para uskup bagaimana gereja ini dilayani, ya kan? Lalu setelah itu sinode terus dijalankan sebagai satu momen di mana para uskup bertemu lebih terkait dengan perjalanan gereja, rutin dibuat, jadi nggak perlu menunggu konsili ya. Nah, untuk sinode kali ini karena diadakan di masa pandemi, maka mulainya dari bawah nih, betul-betul dari umat nih, betul-betul dari umat. Mengapa betul-betul dari umat? Karena ada dalam gereja Katolik satu prinsip sensus fidei. Umat Allah dalam hal iman dan moral tidak bisa salah ketika dia memutuskan secara bersama-sama terkait dengan ajaran iman dan ajaran moral. Itu sensus fidei namanya. Jadi umat Allah itu punya radar, ini ajaran yang benar, ini ajaran yang kurang tepat. Nah, ketika umat Allah berjumpa dengan magisterium, yaitu para hierarki, para imam, uskup, jadi satu, sensus fidei berjumpa dengan magisterium, wah itu luar biasa itu, jadilah sinode. Bagaimana caranya? Ya sudah, dari tingkat Vatikan meminta kepada para uskup untuk mendengarkan umatnya. Maka peran uskup sentral di sini. Dalam sinode kali ini peran uskup begitu sentral. Tapi uskup nggak mungkin kan dengerin ratusan ribu umat keuskupan kan, maka dia butuh pembantu. Siapa pembantunya? Para imam. Para imam. Saya. Iya. Saya pembantu ya kan. Betul. Saya itu batur ya. Iya. Berarti kita calon pembantu dong. Iya, pasti. kalian calon hamba kalian Pelayan. tuh. Pelayan ya, bukan pejabat gereja, pelayan ya. Nah itu. Jadi melalui dibantu oleh para imam, para uskup akan mendengarkan suara umat. Ya, jadi betul-betul dari bawah ini. Mekanismenya kurang lebih seperti itu. Imam lah nanti yang akan melakukan koordinasi dengan umat bagaimana itu bisa terjadi. Nanti imam yang akan membawa ke tingkat keuskupan, uskup nanti membawa ke tingkat nasional, KWI ke tingkat regional, lalu nanti
dibawa 2023 pertemuan uskup sedunia sinode di Vatikan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Metodenya bagaimana kita belum tahu kan ya. Sebetulnya sih udah ada sih di sini. Oh, ada di situ ya? Ada di sini, Romo. Ada survei gitu ya. Banyak, Romo. Iya. Sejauh saya baca, nanti ada 2 metode. Ada pertama survei ya kedua-duanya secara online. Oke. Itu ada survei online, nanti katanya menurut buklet Sinode KAJ ini akan ada ini, Mo. Ada survei secara online, diberikan semacam kuesioner, dikirimkan kepada umat untuk diisi. Kemudian bisa juga para umat itu mengirimkan kisah pengalaman imannya. Ya. Diketik, ditulis, kemudian dikirimkan ke email yang ada di dalam buklet ini. Ya, maka yang pasti kan temanya kan persekutuan, partisipasi dan misi ya. 3 tema itu ya. Jadi mau mengingatkan jati diri gereja. Mengapa persekutuan? Ya karena kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal yang bersekutu ya. Allah Bapa mencintai Allah Putra mengembalikan cinta Allah Bapa dalam kesatuan Roh Kudus. Ya kalau kita diciptakan secitra dengan Allah Tritunggal, ya kita hidup seperti Allah Tritunggal juga ya, saling bersekutu. Itu kan persekutuan kita ya. Mengapa partisipasi? Ya sinergis lah, kerjasama ya. Jangan sampai ada satupun yang orang sekecil apapun punya partisipasi. Pasti itu. Maka sinode ini mau mengatakan tidak ada yang dikecualikan. Jangan mentang-mentang kamu misalnya ya, kamu masih tingkat 1. Ya. Trinitas belum dapat ya kan? Kalau saya kan Kristologi belum dapat. Tetap kamu punya peran di situ ya. Karena kamu unik. Nah, itu. Jadi mereka yang sudah dianggap bisa menggunakan kebebasan dan juga kehendaknya, jadi yang 12 tahun ke atas gitu ya kurang lebih ya, itu bisa berpartisipasi. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Nah ini sinode seperti ini. Begitu. Berarti siapapun bisa ngasih pendapat ya, Rom, bisa ngasih suara. Persis itu dia yang mau kita dengarkan. Ya. Saya ingat ketika saya dulu masih muda lagi ya, ketika saya lagi belajar gitu ya. Sekarang di Roma gitu. Aduh. Jadi ketika saya masih frater gitu, saya ketika berjalan-jalan ke Basilika Santo Petrus melihat sekumpulan anak yang sedang dihimpun dan mengadakan konser amal untuk mereka yang anak-anak imigran. Yang bernyanyi dan memainkan alat musik itu juga anak-anak imigran. Itu dihimpun oleh kelompok San Egidio. Maka saya bertanya kepada organisatornya, lah kan mereka juga butuh bantuan anak-anak ini, kok mereka menggalang dana untuk anak-anak lainnya, kenapa nggak untuk diri sendiri gitu kan? Lalu dijawab, oh tidak ada yang tidak bisa membantu sesamanya, bahkan mereka yang dianggap miskin dan butuh bantuan pun bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu dia, sinode seperti itu, tidak ada yang dikecualikan, semua bisa berpartisipasi. Begitu, Frater Benito. Oke, Romo. Pertanyaan lagi? Saya rasa secara garis besar kita udah jadi lebih paham ya sinode itu apa ya, semangatnya, kenapa bisa ada sinode, terutama apa yang hendak dituju. Iya. Tema sinode kali ini kan ada persekutuan, partisipasi, misi. Menarik nih, Romo. Iya. Karena menurut saya ini sungguh menunjukkan peran gereja yang pertama-tama mau kembali dulu nih. Iya. Kita menjadi satu, setiap orang sadar sebagai satu persekutuan dan berpartisipasi di dalamnya, membagikan kisahnya, saling mendengarkan satu sama lain, dan nggak sampai di situ, nggak cuma di dalam, tapi kita mau bermisi. Itu salah satu output yang nantinya dituju pasti, Romo. Betul. Misi keluar nggak cuma di dalam gereja, tetapi bagi sesama di masyarakat sekitar kita. Iya betul, karena kan gereja bersekutu bukan untuk hebat dirinya ya, oh nih gereja hebat nih, organisasi 2000 tahun dengan ajaran yang pasti menjadi akar dari pengakuan hak asasi manusia. Bukan itu. Kita bersekutu untuk dunia. Kita adalah tanda keselamatan. Jadi kita simbol. Jadi sebagaimana halnya tanda selalu untuk yang lain, gereja juga nggak pernah untuk dunia sendiri. Kita ada untuk yang lain ya. Saya ambil contoh kecil ya. Nama Indonesia. Mungkin pernah saya jelaskan juga. Tahu nggak nama Indonesia itu di dunia internasional, siapa yang membuat nama Indonesia bisa didengar? Bung Hatta ya kan? Bung Hatta tahun 1926 itu ikut yang namanya Konferensi Perdamaian Internasional. Disitulah Bung Hatta berpidato di pembukaan sidang itu dan memperkenalkan nama Indonesia. Sejak saat itu orang tidak lagi menyebut Hindia Belanda, tapi Indonesia. Gara-gara siapa? Bung Hatta. Tapi jangan salah, di balik kongregasi itu, di balik konferensi internasional ada satu figur. Siapa tuh?
namanya Marc Saulnier, orang Paris, orang Prancis, Katolik, Oh iya iya. yang mendukung kebebasan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika untuk merdeka dari kolonialisme. Lihat, orang Katolik berpikir tidak untuk gereja Katolik tapi untuk banyak orang, untuk bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Itu panggilan kita, tidak untuk diri kita sendiri ya. Oke, Romo dan Frater Leo. Saya rasa pengetahuan kita secara garis besar sudah kita tahu ya, sinode itu sekali lagi bahwa kita sebagai gereja, sebagai satu persekutuan itu mau untuk berjalan bersama-sama untuk nantinya siap untuk kembali diutus. Iya. Nah, selengkapnya segala macam kita pasti tentu dibutuhkan partisipasi. Jadi misalkan ada survei segala macam yang diberikan pada teman-teman semua, sahabat seperjalanan, baiknya untuk diisi. Apalagi lebih aktif lagi jika ada pengalaman iman tersendiri yang secara khusus ingin dikirimkan. Pasti itu akan dibaca, pasti akan didengarkan dan dikumpulkan. Ya. Baik, Romo dan Frater Leo, saya rasa perbincangan kita sudah cukup ya. Cukup ya, Leo, ada pertanyaan? Atau mau jalan-jalan? Tapi jalan bersama ya. Jalan bersama. Jalan bersama. Yes. Oke, Romo, boleh Ya. kita tutup pertemuan lagi. Kita tutup episode kita kali ini dengan satu statement dari Romo Ut. Ya, satu statement ya. Kita memasuki tahun sinode dan sudah dimulai tahun ini, maka yang pertama-tama bisa kita buat adalah sadar kita sebagai anggota gereja diundang untuk bersekutu, berpartisipasi dan bermisi. Jangan lupa itu, kita nggak hidup sendirian sebagai umat beriman. Kita tidak diselamatkan sebagai individu, tapi sebagai komunitas. Maka ambil bagian dalam sinode ini dengan satu dan lain cara, karena kita gereja adalah komunitas yang berjalan bersama. Itu singkat saja. Baik, terima kasih Romo Sama-sama. dan Frater Leo. Teman-teman seperjalanan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gitu aja nggak apa-apa ya?